Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rizal Zaini, jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai work factor dan MTM 1. Nah, pada pengukuran waktu baku cara tidak langsung, itu memiliki dasar acuan yang digunakan. Yang pertama, ada yang namanya data waktu baku. Apa sih yang dimaksud dengan data waktu baku? Jadi definisinya itu merupakan data waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang telah diukur di masa lalu. Kemudian ada yang namanya data waktu gerakan. Apa sih yang dimaksud dengan data waktu gerakan? Definisinya memiliki karakteristik memperhatikan basic motion dari rincian elemen pekerjaan dan berisi data waktu yang digunakan oleh anggota badan dalam melakukan suatu gerakan. Nah, kemudian metode data waktu gerakan ada dua. Yang pertama ada faktor kerja atau yang biasa kita sebut dengan work factor. Kemudian yang kedua ada method time measurement atau yang biasa kita sebut dengan MTM. Kemudian kita masuk ke pada metode work factor. Nah, pada metode ini itu mengidentifikasi elemen dasar berdasarkan anggota badan mana yang bergerak. Selain itu, pada metode ini memiliki 4 variabel utama yang mempengaruhi waktu kerja, yaitu ada anggota tubuh yang terpakai, kemudian jarak perpindahan, yaitu satuannya dalam inch, kemudian kebutuhan kontrol, dan beban yang menghambat. Nah, pada metode work factor ini memiliki notasi yang namanya notasi work factor, di mana seperti yang ada pada tabel ini, yang disebut dengan body members, itu merupakan bagian organ mana yang digunakan dalam melakukan kegiatan, yaitu antara lain ada finger, hand, arm, leg, dan lain-lain. Itu memiliki simbol tertentu yang telah ditentukan. Seperti finger itu memiliki simbol F, arm memiliki simbol A, itu sudah ditentukan. Kemudian terdapat beban dalam melakukan faktor kerja ini, yaitu antara lain ada weight or resistance, ada directional control atau steer, ada care atau precaution, ada change direction, kemudian yang terakhir ada definite stop. Nah, pada beban melakukan faktor kerja ini juga memiliki simbol yang sudah ditentukan. Nah, dalam mengukur waktu baku dengan metode work factor ini, itu harus berdasarkan tabel work factor, di mana nantinya harus terdapat jarak yang diketahui itu berapa, satuannya dalam inch. Nah, kemudian anggota organ tubuh mana sih yang digunakan, seperti arm, leg, trunk, finger, itu memiliki waktu yang berbeda dalam setiap jaraknya. Nah, kemudian ada notasi umum untuk setiap gerakan, yaitu ABC.
di mana A itu merupakan notasi untuk anggota badan yang bergerak, B itu merupakan jarak yang ditempuh, kemudian C itu menyatakan banyaknya faktor kerja dalam setiap gerakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menghitung faktor kerja dengan metode work factor ini berdasarkan kegiatan studi jam henti pada tugas yang lalu, yaitu memasang baterai pada remote, di mana sudah diukur jarak baterai dengan remote yang dilakukan pada kegiatan tersebut itu ada dua. Yang pertama itu jaraknya 10 inch, kemudian yang kedua jaraknya itu 12 inch. Nah, kemudian akan dihitung satu persatu dengan menggunakan metode work factor ini. Nah, pada jarak 10 inch ini itu memiliki deskripsi gerakan sebagai berikut, yaitu menjangkau sejauh 10 inch untuk memasang baterai 50 gram, directional control, change in direction, definite stop, operatornya pria. Nah, dengan menentukan motion analysis ini, itu berdasarkan notasi umum dalam setiap gerakan tadi, yaitu pada A ini, A10 SUD ini, A itu menunjukkan bagian organ arm yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian 10 ini menunjukkan jarak yang ditempuh pada kegiatan tersebut. Kemudian SUD ini faktor penghambat pada kegiatan tersebut, yaitu sebanyak ada 3. Di mana yang disebutkan dalam deskripsi gerakan tadi, yaitu directional control, change direction, dan definite stop. Nah, saya ingin menjelaskan hal lain, yaitu 50 gram ini yang operatornya pria kenapa enggak masuk dalam salah satu faktor penghambat ya? Nah, jika dihitung 50 gram ini jika dijadikan inch itu bernilai 0,1 inch. Seperti yang pada tabel ini, yang pada kursor ini yang saya tunjukkan, itu masuk ke dalam basic motion, di mana jika 0,1 inch, satuannya pounds. Jika 0,1 pounds beratnya, itu tidak termasuk faktor penghambat. Maka dihasilkan motion analisisnya A10 SUD, yaitu time-nya bisa dilihat dari tabel ini, yaitu dengan jaraknya 10, kemudian faktor penghambatnya itu ada 3, yaitu didapatkan angka 93, time unit, yaitu setara dengan 93 dikali 10 pangkat min 4 menit, yaitu satuan dalam work factor ini. Nah, kemudian pada jarak 12 inch ini, itu caranya sama seperti pada jarak 10 inch tadi, cuman jaraknya itu diganti dengan 12. Maka yang dilihat dalam tabel yaitu angka 12 inch. Yaitu didapatkan motion analisisnya itu A12 SUD. Yaitu A-nya itu arm, 12-nya itu jarak yang ditempuh, SUD-nya itu faktor penghambat pada kegiatan tersebut. Maka
time-nya itu jika dilihat dari tabel didapatkan angka 102 time unit, yang sama dengan 102 dikali 10 pangkat min 4 menit. Nah, kemudian kita masuk pada metode MTM1. Nah, dalam metode ini itu pengendalian yang mempengaruhi gerakan itu ada 3, antara lain mata, otot, dan mental. Nah, selain itu, pada metode MTM1 ini, itu memiliki 4 faktor yang mempengaruhi lama gerakan. Yaitu ada 4. Yang pertama itu ada jarak, yang kedua itu ada beban, yang ketiga itu ketelitian, yang keempat itu penggunaan penglihatan. Kemudian, pada MTM ini juga memiliki notasi umum untuk setiap gerakan, yaitu ABC, di mana A itu merupakan elemen gerak yang bekerja, kemudian B itu jarak yang ditempuh, kemudian C itu kelas dari gerak yang bersangkutan. Nah, kita akan menghitung waktu MTM ini berdasarkan kegiatan studi jam henti pada tugas minggu lalu yang saya lakukan, yaitu memasang baterai pada remote. Yaitu diperoleh 2 jarak sebagai berikut. Yang pertama jarak 10 inch, yang kedua itu jaraknya 12 inch. Nah, kemudian pada metode MTM ini itu banyak dalam menentukan gerakan kerjanya. Nanti akan dibahas satu-satu. Kita masuk yang pertama. Itu gerakan kerja mengangkut atau reach. Nah, seperti yang ada pada tabel ini, kita akan menentukan berdasarkan jarak yang dilakukan pada kegiatan studi jam henti tadi, yaitu 10 inch dan 12 inch. Nah, untuk jarak 10 inch itu didapatkan notasi R10B, di mana R itu menunjukkan elemen, yaitu reach. 10 itu menunjukkan jarak, dan B itu menunjukkan case atau description-nya, yang artinya menjangkau ke arah suatu sasaran yang tempatnya berada pada jarak tertentu dan lokasinya diketahui. Maka jika dilihat dari tabel, jarak 10 inch ini itu didapatkan pada tabel B, yaitu sama dengan 11,5 satuannya TM. Nah, kemudian menentukan gerakan kerja memindahkan atau yang biasa kita sebut dengan move. Itu seperti tabel yang terdapat pada layar ini, itu sama caranya, yaitu menentukan jarak 10 inch dan 12 inch. Nah, untuk jarak 10 inch ini didapatkan notasi M10C, di mana M ini menunjukkan elemen, kemudian 10 ini menunjukkan jarak, kemudian C ini menunjukkan case dan deskripsinya. C itu menunjukkan arti memindahkan objek ke suatu sasaran yang letaknya sudah ditentukan, yaitu sama dengan
13,5 satuannya TMU. Kemudian untuk jarak 12 inch itu didapatkan notasi M12C. Jika dilihat dalam tabel itu kita lihat jaraknya itu 12, kemudian pada tabel itu kita pilih yang C, itu didapatkan 15,2 satuannya TMI. Kemudian berdasarkan kegiatan memasang baterai pada jam studi yang saya lakukan, itu ada elemen grace, di mana menurut tabel grace ini itu didapatkan notasi G1C2. Itu G itu artinya elemennya, yaitu grace. 1C2 ini merupakan case-nya, di mana artinya itu 1C2 itu memegang benda yang berbentuk silinder yang memiliki diameter antara 0,25 sampai 0,5 in, yaitu ukuran pada baterai yang dipasang pada remote itu, yaitu didapatkan 8,7 TMU jika dilihat pada tabel ini. Kemudian pada kegiatan jam studi yang saya lakukan itu juga ada gerakan atau elemen position, di mana menurut kegiatan yang dilakukan itu didapatkan notasi P2SSE. Nah, P ini menunjukkan elemen, yaitu position. 2 ini menunjukkan kelasnya, yaitu close, di mana pada kegiatan memasang baterai ini memerlukan pressure yang ringan. Kemudian SS-nya itu pada simetrinya itu semi simetri, yaitu bentuknya itu tidak terlalu simetri. Kemudian E-nya itu easy to handle, jadi pada pemasangannya itu tidak susah alias mudah. Maka didapatkan 19,7 TMU. Nah, selain itu, pada kegiatan jam studi yang saya lakukan itu, memasang baterai, itu ada elemen A travel and A focus. Itu menurut kegiatan yang dilakukan pada jam studi tersebut, yaitu memiliki nilai 7,3 TMU dikali 2 karena banyaknya fokus pada kegiatan tersebut itu sebanyak 2 kali. Makanya 7,3 TMU itu untuk 1 kali fokus, jadi dikali 2. Maka didapatkan hasil 14,6 satuannya TMU. Nah, kemudian dari hasil-hasil tadi, baik antara work factor maupun MDM1, itu memiliki perbandingan. Yang pertama itu pada work factor, yaitu dinyatakan dengan satuannya itu 10 pangkat min 4 menit. Nah, pada MTM1 ini dinyatakan dengan TMU tepatnya pada angka 10 pangkat min 5 jam. Nah, pada work factor ini itu kita bandingkan salah satu kegiatan yang tadi, yaitu pada work factor kita ambil salah satu
kasusnya, yaitu menjangkau sejauh 10 inch untuk memasang baterai 50 gram, directional control, change direction, definite stop, operatornya pria, itu dengan notasi A10 SUD, diperoleh hasil 93 kali 10 pangkat min 4 menit. Nah, pada MTM1 ini diambil sampel pada gerakan mengangkut, yaitu reach pada elemen reach, di mana menjangkau ke arah suatu sasaran pada jarak tertentu yang jaraknya 10 inch juga, yang memiliki notasi R10B, diperoleh hasil 11,5 TMU, atau jika dalam satuan yang dinyatakan MTM ini itu 1,15 kali 10 pangkat min 4 jam. Dari hasil tersebut bisa dibandingkan ya. Maka didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan pengukuran waktu antara work factor dan MTM, maka dapat disimpulkan bahwa waktu pengukuran work factor lebih besar dibandingkan pengukuran MTM. Kemudian yang kedua, waktu pengukuran work factor ini dinilai lebih baik daripada metode MTM karena dapat disesuaikan dengan kemampuan operator. Terima kasih, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.